Apa kabar semua? Hai, apa kabar? Selamat pagi. Nama saya Jidon dan saya pun tidak terlepas mau memberikan komen tentang pelajar IMS yang sedang viral sekarang ini yang bernama Viviana Masibin, berasal dari PITAS, dan sebagai seorang innovator saya pun terpanggil untuk memberikan ulasan ataupun pandangan tentang beliau ini. Nah, bagi yang mungkin belum tahu ataupun tidak tahu tentang kisah ini, pelajar ini adalah pelajar asasi UMS dan seperti yang kita tahu sekarang ini adalah PKP. Sekarang ini PKPP dan Kementerian Pengajian Tinggi telah membuat arahan kepada semua pelajar universiti, semua universiti agar tidak ada face to face dan kita tahu walaupun tiada kelas di bilik kuliah, tetapi pembelajaran berjalan seperti biasa. Dan inilah kejadian ini sebab oleh karena kita meneruskan pelajaran adalah komponen-komponen ujian atau penilaian itu. Dan salah satu ini adalah melalui ujian seperti yang adik kita ini, saudari Viviana Masibin, telah lalui. Dan memang kita di universiti sebaik mungkin, inilah yang kita pengurusan kita sebenarnya selalu katakan, bahwa kerajaan ada polisi no one is left behind, tiada yang terlepas. Tapi pada masa yang sama kualiti pendidikan itu adalah sentiasa terjaga. Jadi inilah ini ada pertembungan antara tidak boleh berjumpa, tetapi pada masa yang sama kualiti pendidikan khusus dalam penilaian pembelajaran itu masih sama. Jadi ini dia punya latar belakang dan seperti yang kita tahu dalam saya punya entry ini, saya bilang ini dia menjadi viral tanpa tidak sengaja. Sebab saya sudah menonton juga 1-2 kali video pelajar ini dan memang saya sendiri terfikir yang tidak mungkin dia akan berfikir yang dia akan begitu popular atau videonya begitu viral sekarang ini. Dan saya lihat tadi view dia sudah hampir 500,000 dan subscriber dia sudah lebih 64,000. Saya percaya dengan amount jumlah view begini, mungkin YouTube sudah menghubungi pelajar kita ini untuk adanya imbuhan keuangan itu. Jadi tahannya untuk pelajar. Nah, semua ini saya rasa tidak disengajakan, tetapi lahir dari satu minat Viviana ini untuk membuat video channel. Dan kalau kita lihat seperti yang dia sebutkan itu, dia ada beberapa video lain sebelum itu. Oke, jadi ini yang menarik saya mengulas dari sudut pandang sebagai seorang pensyarah dan juga innovator ini. Apa yang kita boleh pelajari? Jadi ada beberapa perkara ini yang kita tahu. Yang pertama adalah dia membuat video ini sebab saya lihat dia macam mau merekod apa yang dia buat dan dia membuat challenge kepada orang lain. Nah, ini sesuatu yang menarik sebab ini juga memberikan kita mungkin hint atau idea apa bentuk video yang kalau kita buat orang lain mau tengok. Ya, saya percaya saya sendiri buat beberapa video tapi jumlah view saya pun tidak sampai 1,000. Jadi inilah keunikan dan kita tidak tahu sebenarnya apa akan terjadi. Nah, ada beberapa yang saya nampak dan mungkin kita boleh pelajari daripada pelajar ini. Dan yang pertama itu dia buat itu dengan jujur, kan kita nampak bagaimana dia bagi tahu yang dia baru habis studi regata dan dia harus menghadapi exam
dan dia tidak merungut, dia tidak macam menyalahkan universiti kenapa buat exam. Dan dia bilang, kenapa sudah tahu kami, dia tidak begitu kan. Dan apa yang dia buat, dia hadapi cabaran dia itu. Asalnya dia punya pondok yang dia buat rosak, itu pun tidak mematahkan semangat dia. Dan apa yang dia buat, dia pergi panjat pokok yang tinggi. Dan itulah kejadian itu, dia jadi viral. Dan bahkan sebenarnya pihak kerajaan MCMC sudah membuat kenyataan yang akan memasang stesen pemancar di sana supaya liputan internet kuat. Jadi bayangkan impact yang dia buat itu, mengubah keadaan di Pitas. Dan saya percaya bahwa para pelajar, rakan-rakan dia pun bilang, "Oh, Viviana, boleh tahan kau ya, mau minta belanja dari kau nih." Kemungkinan begitu kan. Dan tanya Viviana, satu yang saya mau katakan kepada kamu, kamu masih muda nih, masih di awal lagi, bahkan kamu pun belum masuk universiti lagi, baru separuh kaki masuk. Oke, baru separuh kaki masuk. Saya harap kamu teruskan kecekalan ini dan kamu lulus dengan flying colors, kamu punya asasi dan masuk fakulti. Kalau kamu memilih fakulti kejuruteraan dan kamu pilih kejuruteraan kimia, kamu akan jumpa saya lah dengan kawan-kawan yang lain. Dan kekalkan motivasi kamu dan kejujuran dalam kamu membuat video itu, sebab kamu sudah nampak sekarang. Saya percaya kamu tidak sengaja, kamu tidak mengharapkan benda ini jadi begini, tetapi tengoklah bagaimana impact. Bahkan BBC pun buat liputan pasal kamu nih. Dan bahkan saya lihat tadi di YouTube banyak betul yang membuat beramah dengan kamu, membuat ulasan pula pasal itu, dan semua menjurus kepada yang positif, vibe yang positif, bilang usaha kamu sangat bagus dan ini wajar dicontohi. Nah, jadi apa yang saya mau katakan kepada kawan-kawan sana, pendengar, bahkan bukan setakat pelajar saja, tetapi mungkin yang ada hasrat mau buat video ataupun mau apa yang saya boleh buat terhadap dunia ini, bolehkah saya mengubah dunia? Nah, saya percaya soalan itu boleh dijawab, ya kita boleh mengubah dunia, tapi kita bukan mengubah dunia secara direct. Tetapi kita mengubah dunia melalui mengubah diri sendiri. Dan itulah pengajaran yang saya mau tekankan, seperti yang Adi Viviana nih buat. Dia tidak berhasrat mengubah dunia kan, Viviana, tapi kamu berhasrat untuk mengubah diri kamu sendiri. Apapun cabaran yang kamu hadapi itu kamu lalui, kamu panjat, bahkan kamu kasih tunjuk ada itu tebuan itu, dan begitu kamu enjoy. Dan tanpa merungut-rungut, tidak menyalahkan negara, tidak menyalahkan sistem universiti dan sebagainya, tetapi kamu cekal untuk menghadapi itu, dan kamu rekod itu. Dan saya terharu dan terdorong sebab saya lihat kamu begitu bersemangat. Enjoy kamu punya recording itu, walaupun quality tidak bagus. Sebagai kalau kita lihat yang lain, tapi orang bukan melihat quality. Apabila ada message yang bagus, ada konten yang bagus begitu, sangat baik. Jadi ini pengajaran juga. Saya terima kasih. Saya nampak Sipu di sana, Encik Azmi. Encik Azmi ini memang kita punya pakar speaker nih di IMS. Puan Roslia sepupu, dan juga ada tag Dr. Rem tu, terima kasih. Dan apa yang kita boleh pelajari? Yang pertama, apa yang sekali lagi saya mau tekankan, bahwa sikap positif, kejujuran, dan suka berterus terang itu tanpa merungut-rungut dan mengomplain, itulah rahasia pertama kenapa kejadian ataupun apa yang Adi Viviana ini buat menjadi viral dan begitu positif dan memberi impak kepada dunia, bukan setakat saya rasa Malaysia. Dan yang kedua, ini juga memberi sebenarnya satu message bahwa sebagai seorang pelajar, kamu boleh menghadapi cabaran ini, sebagai cabaran ini. Dan saya lihat banyak juga pelajar saya lain yang share pasal kamu, dan mereka katakan, wah, so inspiring lah Viviana. Jadi saya harap para pelajar lain
kamu ambil ini sebagai satu iktibar, sebab dunia kita ini pasti ada cabaran. Saya sendiri bila saya mengajar, ada 2 kursus saya ajar di UMS sekarang ini dan buat online, dan pelajar memang ada isu, tapi isu itu boleh diatasi. Sebab pokok pangkalnya di sini adalah kita mau jaga quality. Sebab kita di universiti tidak mau pelajar macam belajar tapi tidak mendapat ilmu itu. Itulah kita punya perhatian dan memastikan kamu walaupun dalam keadaan sukar itu kamu boleh buat dengan baik. Nah, apa pula ilham atau idea yang kita boleh ambil sebagai seorang innovator? Jadi kalau kita lihat idea apa yang si Adi Viviana buat ini, dia bawa kelambu, dia bawa dia punya tapau nasi impit dia itu kan, dan saya lihat ini kalau saya kenang kembali, sebab sebelum ini saya menjelaskan bagaimana mau dapat idea ini, bagaimana mau dapat macam mana mau buat inovasi. Jadi terus saya terfikir yang inilah contoh inovasi ini. Kamu menggunakan apa yang ada, dia bawa dia punya kelambu sebab dia sudah fikir yang akan ada nyamuk. Nah, dan dia ke sana mungkin akan rasa lapar dan dia bawa dia punya nasi impit itu. Dan pada masa yang sama dia bantu ibu bapa dan juga sedia ambil pemeriksaan. Jadi maksudnya sebagai seorang innovator, kita fikirkan apa yang ada di sekeliling kita itu. Banyak benda kita boleh ambil. Jadi tidak perlu fikir kompleks, tapi guna apa yang ada dan pakai itu untuk menyumbang kepada penyelesaian masalah. Jadi saya percaya orang lain mungkin sekarang ini dapat idea sudah. Kita belajar daripada Adi Viviana ini, kita buat itu dengan hati yang jujur tanpa merungut-rungut atau komplain. Bayangkan kalau si Viviana ini masa dia buat video itu, dia komplain UMS, dia komplain kerajaan, tiada yang mau tinggal ataupun mungkin dia akan tindakan disiplin lagi kan. Jadi itu satu yang sangat nilai yang kita akan ambil dari ini untuk bersikap positif dan menyampaikan itu dengan semangat rasa kecekalan tanpa macam merungut-rungut. Dan bagi yang berfikir alamak bolehkah saya jadi macam si Viviana ini ya, dan mungkin kita sama-sama fikir apa konten video yang kamu boleh buat kan. Jadi kita boleh berfikir ide yang tidak perlu kompleks, tetapi sesuatu yang real. Kamu nyatakan buat video itu, jangan fikir pasal video saya tidak cantik atau saya tidak pandai cakap bahasa Inggris, Melayu saya tidak betul. Semua itu sebenarnya secondary. Jadi pertama yang kita pelajari di sini kejujuran dan mau buat itu dan melihat dari sudut yang positif. Bahkan si Viviana panggil dia ni challenge kan, 24 challenge. Jadi tahniah sekali lagi dan mari kita berfikir bagaimana lagi kita mungkin boleh menjadi seperti dia yang merakamkan sesuatu cabaran, melihat dari sudut yang positif dan membuat itu tanpa merungut-rungut. Jadi itu saja pandangan saya daripada untuk isu ini sebagai seorang innovator. Dan sekali lagi saya mengucapkan syabas dan tahniah kepada kamu Viviana. Harap kamu dapat markah yang bagus dan masuk fakulti kejuruteraan. Saya pun macam bermimpi kalau kamu berjaya dan masuk fakulti kejuruteraan kimia, mungkin kamu boleh pergi lebih jauh lagi kan. Dan untuk para pelajar, ya contohi kawan kamu ini, cekal tanpa merungut dan atasi cabaran itu. Dan kekal bersikap positif. Jadi pada masa yang sama saya sebenarnya mengucapkan syabas dan tahniah kepada UMS sebab dimaklumkan bahkan pengurusan tertinggi pun ada pergi ke tempat itu dan melihat kejadian suasana pelajar itu, dan begitu pihak UMS menitik beratkan kebajikan dan keadaan pelajar ini. Dan kita mau lihat dan kita mau di pihak universiti ini memberikan servis yang terbaik kepada pelajar kita. Jadi itu saja kawan-kawan semua.
Ya, terima kasih.